Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu akhlil baydi minal humrah. Bab mengambil telur dari burung humrah. Ini burung yang lebih kecil daripada fosfor, burung pipit. Bab mengambil telur dari burung, seekor burung. Artinya apa hukum mengambil telur milik seekor burung? Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Talq bin Ghannam qala haddatsana Al-Mas'udi 'anil Hasan bin Sa'ad an Abdurrahman bin Abdillah an Abdillah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda humrah faja'at taziffu tariffu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam urdud rahmatan laha. Telah menceritakan kepada kami Talq bin Ghannam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Hasan bin Sa'id bin Sa'ad dari Abdurrahman bin Abdillah dari Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di suatu tempat, lalu seseorang mengambil telur humrah, burung lebih kecil pada burung pipit. Lalu seorang mengambil telur humrah, burung humrah. Lalu burung ini pun mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah SAW. Jadi orang ini mengambil telur humrah, telur burung, lalu burungnya datang mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, siapa di antara kalian yang sudah membuat cemas burung ini karena mengambil telurnya? Maka orang itu pun berkata, saya wahai Rasulullah, saya yang ambil telurnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kembalikanlah telurnya sebagai bentuk sayang kepadanya. Nah ini ayolah ikhwah hadisnya, insya Allah jelas ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah singgah di suatu tempat dalam perjalanan. Lalu ketika singgah di tempat tersebut, ada seorang yang menemukan telur dan dia tahu ini ada ininya, ada induknya kan, dia ambil telur tersebut. Maka datanglah induknya berputar-putar di kepala Rasulullah, mengepak-ngepakkan sayapnya. Tandanya khawatir, cari kok istilahnya telur saya nggak ada. Nah maka Rasulullah pun bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang membuat cemas burung ini karena mengambil telurnya? Karena Rasulullah tahu ini burung kalau kayak gini tandanya dia ada yang merasa kehilangan itu. Maka orang itu pun menjawab, saya Rasulullah, saya lah yang ambil telurnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kembalikan telurnya sebagai bentuk sayang kepadanya. Nah ini ya, ini makna hadisnya jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya hadis ini menunjukkan bahwasanya mengambil telur burung ini merupakan sikap yang tidak sayang kepada burung. Mengambil telur burung merupakan sikap yang bertentangan dengan sikap sayang kepada burung. Padahal kita diperintahkan untuk bersikap sayang kepada semua hewan termasuk burung. Jadi ketika ngambil telurnya ini sama saja kita tidak sayang kepada burung tersebut. Nah ini tentu saja berlaku kalau burungnya burung liar. Adapun kalau misalkan hewan sengaja kita bikin kandang untuk ngambil telurnya, maka nggak masalah. Karena di sini kan hadis ini kan menunjukkan burung itu di alam bebas, Bapak ya. Jadi nggak diperuntukkan untuk ternak misalnya untuk diambil telurnya. Diambil telurnya tentu saja membuat cemas induknya. Nah ini faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari
hadis ini tidak boleh membuat takut hewan. Karena itu tidak boleh membuat takut hewan, membuat cemas hewan, karena itu bertentangan dengan sikap sayang kepada hewan. Makanya Nabi di sini dalam hadis ini menyatakan, siapa di antara kalian yang membuat cemas, membuat takut burung ini, artinya kita tidak boleh membuat cemas hewan. Nah, kalau hewan saja tidak boleh kita buat cemas, apalagi manusia. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah yang ketiga, tidak boleh membuat cemas seorang manusia, apalagi seorang muslim, apalagi seorang ahlus sunnah. Nggak boleh ya. Dan itu sesuai dengan hadis lain, hadis yang mungkin pernah kita dengar. Ada seorang sahabat dalam suatu perjalanan mengambil tali milik sahabat Nabi lainnya, lalu mereka main-main. Dia tidur, talinya sampingnya diambil. Nah, ketika bangun, sahabat ini bingung, mana tali saya? Akhirnya saya nih yang ngambil. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda, la yahillu lil muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim membuat cemas muslim lainnya. Padahal tadi niatnya apa? Bercanda, ngeprank Bapak ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui tidak diperbolehkan ngeprank seorang muslim. Karena yang namanya ngeprank itu bikin apa? Cemas. Bahkan ada yang saya pernah dengar di sebuah sekolah, seorang murid sampai shock, sakit, meninggal gara-gara diprank oleh guru dan muridnya. Kadang Islam nggak boleh. Nggak boleh kita ngeprank ya, karena itu akan membuat cemas dan membuat takut hati seorang muslim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.